Di wilayah terluar dari wilayah sudut hitam, puluhan sosok berjubah hitam diam-diam melangkah di jalan pegunungan. Sesaat kemudian, mereka berhenti tepat di tepi jalan pegunungan tempat sebuah gerbang berada. "Siapa ini?" "Tempat ini gerbang gunung, gerbang pedang iblisku. Semua yang lewat harus segera pergi," ucap seorang sosok. Lebih dari selusin orang yang menjaga gunung dengan cepat mengangkat pedang hantu di tangan mereka setelah sekelompok orang yang agak aneh ini berhenti di depan gerbang. Kilatan tajam juga melintas di mata mereka saat mereka berbicara dengan suara tegas. "Wilayah sudut hitam berada di luar tempat ini, bukan?" ucap pemimpin kelompok berjubah hitam itu berbicara dengan suara tua yang samar. "Hah, karena kau tahu ini wilayah sudut hitam, kenapa kau tidak cepat-cepat pergi? Ini bukan tempat yang bisa dimasuki sembarang orang," ucap seorang pria yang nampak kuat di gerbang sembari mendengus dingin yang tampaknya adalah pemimpinnya. "Sepertinya kita telah datang ke tempat yang tepat," ucap pemimpin dari kelompok jubah hitam. Sang pemimpin juga tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Perlahan ia mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajah acuh tak acuh di balik jubah hitamnya. Tangannya yang sepucat tulang tiba-tiba terulur dari lengan bajunya saat ia berkata dengan acuh tak acuh, "Lenyapkan mereka, jangan biarkan seorang pun hidup," ucap pemimpin kelompok berjubah hitam. Sesaat kemudian, puluhan sosok di belakangnya langsung jawab dengan suara berat setelah dia membuka mulut. Orang di gerbang gunung menjadi waspada setelah lelaki tua itu membuka mulutnya. Setelah itu, siulan bambu peringatan segera terdengar dari mulutnya. "Beraninya kau bertindak lancang di depan gerbang pedang iblisku," ucap pemimpin kelompok penjaga gerbang. Namun, sebelum orang itu sempat menyelesaikan teriakan dinginnya, sesosok hitam muncul di matanya. Sesaat kemudian, tubuhnya benar-benar meledak menjadi gumpalan darah. Di saat yang sama, gerbang gunung di belakangnya juga hancur menjadi debu. Ledakan tiba-tiba ini menggema di atas gunung. Seketika, suara angin kencang terdengar. Ribuan sosok bergegas keluar dari gunung. Mereka memegang bilah-bilah pedang besar di tangan mereka yang berkilau dingin di bawah sinar matahari. "Beraninya kau datang ke gerbang iblisku untuk membuat masalah. Sepertinya kau benar-benar punya kemampuan," ucap seorang dari gerbang pedang iblis. Sesosok yang memegang pedang besar perlahan melangkah maju dari antara kerumunan. Namun auranya yang kuat, yang setara dengan seorang ahli dohuang, baru saja melonjak ketika sosok berpakaian hitam itu melintas dan muncul di hadapannya dengan wujud seperti hantu. Lengan bajunya dikipaskan pelan, dan ahli dohuang yang terkenal di wilayah sudut hitam ini pun hancur berkeping-keping menjadi kabut darah di hadapan banyak orang yang tercengang. "Lenyapkan mereka semua. Selain itu, kirimkan informasinya ke unit lain untuk menyerang. Kuharap hanya orang-orang kita yang tersisa di wilayah sudut hitam ini setelah hari ini," ucap pemimpin berjubah hitam itu berbicara dengan acuh tak acuh setelah menghancurkan pemimpin gerbang pedang iblis ini dengan gerakan lengan bajunya. "Kami mengerti," ucap puluhan sosok hitam itu kembali menjawab setelah mendengar kata-katanya. Detik berikutnya, dogi yang dahsyat meletus dari mereka. Rantai hitam membelah udara dan pembantaian pun terjadi. Cerita berpindah ke dalam Akademi Jeanan. Hari ini adalah hari yang membahagiakan ketika sekelompok siswa baru akan memasuki Akademi Jeanan dan siswa-siswa seniornya akan dipromosikan ke Akademi Dalam. Oleh karena itu, pihak Akademi mengadakan upacara. Suasana gembira menyelimuti seluruh Akademi. Lapangan terbuka tempat upacara diadakan pada dasarnya dipenuhi orang-orang. Banyak suara riuh berkumpul dan seolah menyerbu ke awan. Di tempat itu, ada beberapa panggung pertarungan besar yang ditempatkan di tengah lapangan terbuka. Pada saat ini, dogi terus menyembur dari panggung pertarungan. Sosok-sosok manusia saling bersilangan. Pertarungan mereka tampak luar biasa panas dan intens. Sesekali, pemenang akan berdiri dengan gagah dan menarik perhatian banyak wanita muda. Seluruh akademi saat ini nampak dipenuhi dengan keaktifan yang seharusnya dimiliki para pemuda. Dua patung batu besar berdiri di tengah-tengah dua panggung pertempuran. Salah satunya adalah seorang pria tua, sementara yang lainnya tampak muda dan tampan. Usia pemuda itu tampaknya sama dengan para siswa.
Situasi ini sempat menimbulkan keraguan di antara para pendatang baru di akademi. Kakak senior, salah satu dari dua patung itu milik kepala sekolah legendaris. Tapi yang satunya milik siapa? Dia tidak terlihat terlalu tua, ucap beberapa wanita muda yang dipenuhi dengan semangat mengelilingi seorang wanita jangkung dan cantik sambil bertanya dengan rasa ingin tahu. Itulah orang yang paling luar biasa di Akademi Jianan. Tahukah kau tentang Gerbang Pan dan Gerbang Xiao? Keduanya didirikan oleh senior ini. Alasan kau berhasil melewati wilayah sudut hitam saat menuju ke sini adalah karena prestis Gerbang Xiao. Jika itu dulu, pasti ada beberapa murid baru yang gugur di wilayah sudut hitam setiap tahun. Kalian semua pasti telah merasakan keganasan tempat itu, ucap wanita senior itu. Mata cantik wanita muda jangkung itu memancarkan ekspresi aneh saat mereka menatap patung besar itu dan tertawa. Dia tampak sangat perkasa. Di mana senior ini sekarang? Tanya seorang wanita muda sambil tertawa. Dia sudah lama meninggalkan Akademi Jianan. Terakhir kali aku mendengar para tetua mengatakan bahwa senior telah pergi ke dataran tengah. Jadi kupikir kalian semua harus melupakan angan-angan kalian, ucap wanita muda jangkung itu. Bukankah itu juga pikiran kakak senior bukan? Ucap para junior wanita. Apa kau ingin dipukuli? Ucap senior cantik dan jangkung itu. Di sisi lain, Sukian yang berada di atas panggung tinggi memandangi suasana meriah di lapangan terbuka. Wajah tuanya tersenyum tipis. Setelah itu, ia mendongak dan menatap dua patung di lapangan terbuka. Tanpa sadar, ia menggelengkan kepala. Karena sudah puluhan tahun sejak terakhir kali ia bertemu dengan mereka berdua. Aku penasaran bagaimana kabar Xiaoyan sekarang. Mengingat bakat dan kemampuannya, kemungkinan besar prestasinya akan sangat hebat, gumam Sukian dalam hati. Selama bertahun-tahun, Akademi Jianan telah merekrut banyak individu yang sangat luar biasa. Namun mereka semua sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan pemuda di masa lalu itu. Penatua pertama Sukian, ucap seorang sosok. Saat Sukian berbicara, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Ia berbalik dan tanpa sadar tersenyum. Ada 3 sosok di belakang Sukian. Mereka adalah 2 wanita dan seorang pria. Salah satu wanita itu mengenakan jubah instruktur. Meskipun pakaiannya tampak formal dan besar, itu tidak dapat menyembunyikan tubuhnya yang anggun dan halus, terutama kakinya yang panjang dan seksi yang langka, yang telah menarik perhatian banyak orang. Wanita satunya mengenakan gaun merah. Sebuah cambuk juga nampak dikalungkan di pinggangnya. Wajahnya yang cantik membuat beberapa siswa takut untuk melihatnya lagi. Siapa yang tidak tahu betapa kejamnya Hujia, instruktur wanita iblis di akademi ini. Siapapun yang menjadi sasarannya pasti akan kesulitan. Di sudut lain, ada seorang pria di samping mereka berdua. Ekspresinya acuh tak acuh. Di punggungnya tersandang pedang besar yang berat. Jika seseorang berdiri lebih dekat dengannya, seseorang akan merasakan aura yang menyesakan mulai menerjang mereka. Ketiganya bisa dibilang merupakan individu paling menonjol di Akademi Jianan. Dan jika Xiaoyan ada di sana, ia pasti bisa mengenali ketiga wajah familiar ini: Xiaoyu, Hujia, dan juga Wu Hao. Ketiganya sudah dianggap sebagai tulang punggung Akademi Jianan saat ini. Xiaoyu telah naik ke kelas Dosong 2 tahun lalu, sementara Hujia telah mencapai puncak kelas Dosong. Hanya masalah waktu sebelum mereka melangkah ke kelas Dozun. Hujia duduk di samping Sukian dengan anggun. Ia melirik patung Xiaoyan, mengerucutkan bibirnya, dan kemudian berkata, "Kau memikirkan orang itu lagi?" Sudah bertahun-tahun berlalu. Aku penasaran apakah dia berhasil menangkap Sun-Er, ucap Hujia. Tenang saja, pencapaiannya sudah di level yang bahkan tak bisa kita bandingkan, ucap Wu Hao sembari tersenyum. Sepertinya ia teringat saat mereka berempat membentuk kelompok untuk merebut energi api. Aku juga akan bisa mencapai kelas Dozun tahun ini, ucap Hujia. Dia sudah berani melawan kelas Dozun 10 tahun yang lalu, ucap Xiaoyu di sampingnya sembari tersenyum manis. Matanya yang indah menatap patung itu. Ada emosi yang rumit mengalir di matanya. Kalian berdua bisa bicara untuknya. Dia tidak bisa mendengar apa yang kalian katakan.
ucap Ujia berkata dengan agak getir setelah mendengar ini. Kau sudah tumbuh besar, tapi kau masih bertingkah seperti dulu, ucap Sukian sembari tersenyum. Sesaat kemudian, ia menatap para instruktur dan tetua yang perlahan memenuhi kursi di sekitarnya sebelum perlahan berdiri. Suasana lapangan terbuka yang tadinya ramai dengan cepat menjadi jauh lebih sunyi saat ia berdiri. Banyak pasang mata tertuju padanya. Saat ini, Sukian tak diragukan lagi adalah penanggung jawab Akademi Jianan. Karena pada dasarnya, Mang Tianji sebagai penanggung jawab terlalu tidak bertanggung jawab. Bahkan beberapa instruktur hampir lupa namanya. Sukian yang telah berdiri memandangi wajah-wajah muda dan lembut itu. Tanpa sadar, ia menyunggingkan senyum hangat. Namun, ia hendak berbicara ketika tiba-tiba ia mengarutkan kening. Matanya menyapu lautan manusia dan menatap cakrawala. Terdengar suara angin kencang yang berhembus dari tempat itu. Aura pemusnahan berdarah juga mengiringi suara ini. "Wow," ucap Sukian. Setelah bertahun-tahun mengelola akademi, Sukian sudah setenang gunung. Ia pun langsung berbicara dengan tenang. "Satuan penegak hukum, semua tetua, harap waspada," ucap Wu Hao. Wu Hao segera berdiri. Tubuhnya perlahan naik ke langit dan berbicara dengan suara yang dalam. Suara angin kencang terdengar dari kursi dan akademi. Setelah suara terdengar, sejumlah sosok dengan cepat muncul di sekitar lapangan terbuka. Mata mereka nampak waspada saat mereka menatap langit. Kejadian mendadak ini memang sempat mengejutkan para siswa. Namun, mereka tidak menjadi gempar setelah ditenangkan oleh para instruktur. Deru angin semakin kencang saat semua orang waspada. Sesaat kemudian, sekelompok besar bayangan hitam muncul di cakrawala. Dalam beberapa kilatan, mereka muncul di langit di atas tempat ini. Hari ini adalah perayaan meriah Akademi Jianan kami, dan sungguh tidak nyaman bagi kami untuk menerima orang luar. Aku harap kalian semua dapat memaafkan kami, ucap Sukian memandangi sosok-sosok hitam di langit dan sedikit mengernyit. Ia bisa mencium aroma darah yang pekat dari orang-orang ini. Hatinya juga nampak langsung dingin. Sepertinya orang-orang yang datang bukanlah orang-orang yang ramah. Di sisi lain, sang pemimpin kelompok berjubah hitam tanpa sadar tersenyum tipis setelah mendengar kata-kata Sukian. Perlahan ia membuka jubahnya dan memperlihatkan wajah keriputnya. Ia melirik Sukian. Suaranya mengandung sedikit teriak saat ia berkata bahwa semua orang dan tinggalkan wilayah sudut hitam dalam 2 jam. Apakah ini cukup? Ucap pemimpin kelompok jubah hitam. Teman, jangan bercanda seperti itu, ucap Sukian. Ekspresi semua orang berubah saat itu juga ketika Sukian membuka mulut dan berbicara dengan suara berat. Jika bukan karena ia tidak bisa melihat dengan jelas kekuatan orang ini, kemungkinan besar ia sudah menyerang dengan marah. Jika itu tidak cukup, aku hanya bisa memusnahkan kalian semua. Sekalipun kalian hanyalah anak-anak, kami tidak punya pilihan lain, ucap pria tua berjubah hitam itu berbicara dengan nada acuh tak acuh. Ada amarah yang melonjak di mata setiap orang setelah mendengar kata-katanya. Penatua Hunyo, patung itu sepertinya bocah nakal Xiaoyan, ucap seseorang di samping lelaki tua berjubah hitam di langit, tiba-tiba menunjuk ke arah patung di bawah dan berkata, Xiaoyan yang telah menghancurkan aula jiwaku, ucap Hunyo. Ekspresi lelaki tua yang dipanggil Hunyo itu langsung berubah muram. Ia menatap patung itu lekat-lekat dan tertawa aneh. Awalnya aku berencana untuk berbaik hati, namun tak disangka patung orang itu ada di sini. Kalau begitu, sepertinya aku harus mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah. Dengarkan semuanya, ubah tempat ini menjadi pertumpahan darah. Jangan biarkan siapapun dari mereka tersisa, ucap Hunyo. Sesaat kemudian, aura pemusnahan yang mengerikan dengan cepat naik dan menyebar di langit setelah suara Hunyo terdengar. Sukian dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis setelah mendengar teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat memusnahkan dari orang berjubah hitam di langit. Kirim sinyal dan beritahu gerbang Xiao, teriak Sukian dengan suara berat. Orang-orang ini memiliki asal-usul yang tidak diketahui, tetapi mereka sangat kuat. Banyak dari mereka adalah orang-orang yang bahkan tidak bisa ia lihat kekuatannya. Mendengar itu,
Uchiha di sampingnya menganggukkan kepalanya yang cantik dengan serius. Sesaat kemudian, sebuah suara sinyal melesat cepat dari jarinya sebelum meledak di langit. Suara angin kencang terdengar di kejauhan saat sinyal dilepaskan. Tak lama kemudian, puluhan sosok terbang dan kemudian muncul di langit. "Penatua Sukian, ada apa?" ucap pemimpin kelompok Gerbang Xiao. Pemimpin yang bergegas menghampiri adalah seorang pria parubaya bertubuh besar. Ekspresinya dingin dan tegas saat ia menatap orang-orang berjubah hitam di langit. Mereka adalah penjaga dari Gerbang Xiao yang ditempatkan di Akademi Jianan. Karena itu, mereka dapat segera bergegas begitu menerima sinyal. "Ada masalah," ucap Sukian. Sukian berbicara dengan suara berat. Seketika, ia menatap orang-orang berjubah hitam di langit, menangkupkan kedua tangannya, dan kemudian bertanya, "Teman-teman ini, bolehkah aku tahu siapa kalian? Apakah Akademi Jiananku pernah menyinggung kalian?" ucap Sukian. "Kau tidak bisa dikatakan telah menyinggung kami. Namun, sungguh malang karena kau berada di tempat ini," ucap Hunyao sembari tersenyum tipis. Ia bahkan tidak melirik para ahli yang bergegas datang setelah sinyal diberikan. "Hah, sombong sekali. Kalau kau ingin menyentuh Akademi Jianan di wilayah sudut hitam, kau masih perlu melihat apakah Gerbang Xiao kami bersedia," ucap pria parubaya bertubuh besar dari Gerbang Xiao langsung mendengus dingin setelah mendengar ini. Sesaat kemudian, puluhan orang di belakangnya juga mengepakkan sayap doki mereka. Doki yang dahsyat tiba-tiba meletus dan kekuatannya juga cukup dahsyat. "2 orang, waktu 10 nafas," ucap Hunyao. Hunyao melirik puluhan ahli dari Gerbang Xiao di depannya. Sudut mulutnya tampak terangkat mengejek. Dengan lambaian tangannya, 2 sosok berjubah hitam muncul kembali di belakangnya. Mereka langsung memasuki kelompok dari Gerbang Xiao yang terdiri dari puluhan ahli. Namun, sebelum kelompok itu sempat menyerang, beberapa rantai telah membelah udara. Terdengar puluhan suara dentuman yang menusuk, dan para dada ahli ini ditembus oleh rantai. Di sisi lain, wajah pria parubaya itu langsung memucat setelah melihat banyak ahli dari Gerbang Xiao musnah oleh mereka berdua dalam sekejap. Tanpa sadar ia berseru, "Elit Dousun," ucap pria pemimpin Gerbang Xiao. "Kenapa harus sombong di tempat sekecil ini? Kalian semua terlalu tinggi menilai diri sendiri," ucap Hunyao sembari menyilangkan jari dan berbicara dengan acuh tak acuh. Semua siswa di akademi tercengang setelah menyaksikan pemandangan di langit. Para dohuang elit yang telah menjadi dohuang melalui pelatihan mereka ternyata bahkan tidak mampu membalas di tangan 2 individu berjubah hitam itu. Banyak siswa yang wajahnya pucat pasi, kengerian dan kepanikan pun segera menyebar. "Semua tetua, serang bersamaku," ucap Wu Hao. Mata Wu Hao juga menyipit saat dia menatap 2 sosok berjubah hitam di langit. Meskipun ia sudah menjadi Dousun bintang 1, ia masih bisa merasakan tekanan dari keduanya. Kali ini, Akademi Jianan kemungkinan besar benar-benar menghadapi bencana besar. Akan tetapi, tidak peduli seberapa besar musibah itu, dia tidak akan mundur selangkah pun. Ekspresi penuh tekad terpancar di mata Wu Hao saat ia memikirkan hal ini. Teriakan keras terdengar dan ia melangkah ke udara. Ia mengepalkan tangannya dan pedang berat di punggungnya terlempar keluar sebelum mendarat di tangannya. Aura medan perang yang tragis pun akhirnya meletus. Banyak tetua melayang ke udara setelah mendengar teriakannya. Mata mereka dipenuhi kewaspadaan saat mengamati sosok hitam di langit. Di sisi lain, Hunyao tertawa. Ia melambaikan tangannya lagi dan 5 orang berjubah hitam perlahan melangkah maju. Setelah mereka melangkah, 5 aura mengerikan yang setara dengan Dousun bintang 5 langsung meletus di langit. Aura mengerikan seperti itu membuat hati semua orang tenggelam. Setiap faksi di wilayah sudut hitam yang memiliki Dousun elit akan dianggap berada di level puncak. Namun, orang misterius berjubah hitam manapun di sini telah mencapai level ini. Namun, semua orang menyadari dari aura pemusnah yang terpancar dari orang-orang ini bahwa mereka bukanlah orang yang ramah. Dan saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah bertarung sekuat tenaga. Wu Hao langsung berteriak keras, dan pedang yang berat berwarna darah itu tiba-tiba menebas ke bawah. Cahaya pedang darah yang sangat besar menembus udara dan menebas tanpa ampun ke arah 5 sosok berjubah hitam.
Tipuan yang tidak penting, ucap kelima sosok berjubah hitam. Kelima orang itu menyunggingkan senyum jijik menghadapi serangan Wu Hao. Salah satu dari mereka tiba-tiba menunjuk dengan jarinya. Sesaat kemudian, cahaya hitam menembus langit dan dengan mudah menghancurkan cahaya pedang berwarna merah darah itu. Angin yang tersisa berhembus ke bawah menghantam tubuh Wu Hao dengan kecepatan kilat dan membuatnya terpental mundur. Seteguk darah segar tanpa sadar menyembur keluar dari mulutnya. "Bajingan," ucap Wu Hao. Hati Suqian tenggelam setelah melihat serangan Wu Hao dihancurkan hanya dengan satu serangan. Tubuhnya berkelebat dan ia menerima sisa serangan itu. Dogi yang dahsyat meletus dari tubuhnya. Kekuatannya bahkan sedikit lebih kuat daripada Wu Hao. Sepertinya kekuatan Suqian telah meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir. Dua aura kuat tiba-tiba terpancar dari arah Akademi Jianan saat Suqian menyerang. Tak lama kemudian, cahaya menyambar langit. Dua sosok tua muncul. Namun, ekspresi mereka agak muram saat melihat orang-orang berjubah hitam itu. "Bai tua, Qian tua," ucap Suqian. Suqian menghela nafas lega setelah melihat penampilan mereka berdua. Mereka bisa dibilang orang-orang terkuat di Akademi Jianan. Keduanya telah mencapai kelas Dousun bintang 7. Jika mereka bekerja sama, mereka bahkan bisa melawan Dousun bintang 8. "Apa yang terjadi?" ucap mereka berdua bertanya dengan suara berat begitu mereka muncul. Bahkan mereka merasa sedikit gelisah saat menghadapi orang-orang di langit itu. Karena sejak kapan wilayah sudut hitam memiliki ahli sekuat itu? Suqian tertawa getir dan dengan cepat meringkas kejadian sebelumnya. Saat Qian tua dan Bai tua mendengar bahwa orang-orang ini benar-benar berencana mengubah Akademi Jianan menjadi pertumpahan darah, mereka tanpa sadar menjadi marah meskipun mereka biasanya tenang. "Dua Dousun bintang 7, kalian hampir tidak bisa bertahan," ucap Hunyo melirik kedua orang itu dengan santai. Sesaat kemudian, ia langsung mengalihkan pandangannya ke seseorang di sampingnya dan kemudian berkata, "Serang dan habisi mereka. Akan cukup merepotkan jika mereka terus muncul satu demi satu," ucap Hunyo. Seseorang di samping Hunyo tersenyum tipis mendengar ini. Kemudian ia segera melangkah maju. Seketika seluruh tanah tampak jauh lebih gelap. Aura yang luas dan perkasa yang lebih kuat dari Qian tua dan Bai tua melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah seperti badai. Ekspresi semua orang, termasuk Qian tua dan Bai tua, memucat di hadapan aura yang luas dan perkasa itu. Douseng," ucap Qian tua dan Bai tua tampak lesu saat melihat sosok yang agak kurus itu. Tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Mereka bahkan belum pernah melihat Douseng elit sejati seumur hidup mereka. Namun, tekanan nyata semacam ini dengan jelas menunjukkan bahwa mereka sama sekali bukan tandingan orang di depan mereka. Akademi Jianan benar-benar mengalami musibah besar lainnya, ucap Suqian sembari tersenyum tragis. Di hadapan seorang Douseng elit, kemampuan besar mereka tidak memiliki motivasi untuk melawan betapapun gigihnya mereka. Ini karena mereka semua mengerti bahwa itu sia-sia. Seluruh akademi juga menjadi sunyi senyap saat ini. Meskipun banyak orang tidak menyadari betapa kuatnya sosok di langit itu, mereka dapat melihat dari ekspresi Suqian dan yang lainnya bahwa sosok itu sungguh sangat menakutkan. Saat itu, keputusasaan dan ketakutan menyebar di antara kerumunan. Acara perayaan yang seharusnya meriah telah berubah menjadi situasi di mana bencana besar akan segera terjadi. "Penatua, bolehkah aku tahu bagaimana Akademi Jiananku telah menyinggungmu?" ucap Qian tua dan Bai tua dengan suara datar. "Hubungan dengan orang ini adalah dosa besar," ucap Douseng elit itu sembari menunjukkan kilatan dingin di matanya saat dia menunjuk patung Shoyen dan berbicara dengan suara lemah. "Tentu saja, meskipun bukan itu masalahnya, nasibmu tetap sama," ucap seorang Douseng itu. Tawa mengejek lainnya terdengar setelah suara orang itu terdengar. "Baiklah, kita sudah cukup menunggu," ucap Hunyo sembari mengerutkan kening dan berkata. Douseng elit itu tersenyum menanggapi setelah mendengar ini. Sesaat kemudian, ia menjentikan jarinya dan fluktuasi spasial pun terbentuk. Dua angin yang sangat dahsyat dengan cepat menghantam tubuh Qian tua dan Bai tua dengan kecepatan kilat.
pertahanan Dougi di tubuh keduanya juga langsung runtuh. Sebuah kekuatan dahsyat terpancar, wajah mereka memucat dan seteguk darah segar menyembur keluar. Melihat bahwa bahkan Kian Tua dan Pai Tua tidak dapat menerima serangan orang ini, semua orang langsung merasakan anggota tubuh mereka menjadi sedingin es. Patung ini benar-benar merusak pemandangan, ucap seorang elit doseng dari kelompok jubah hitam. Mata elit doseng menyapu patung besar itu setelah mengalahkan Kian Tua dan Pai Tua secara acak. Rasa dingin di matanya memumbung tinggi. Jika bukan karena orang ini, aula jiwa juga tidak akan berakhir seperti ini. Hasrat memusnahkan membuncah di hati elit doseng itu. Tangannya yang besar mencengkram dengan kuat, dan entah dari mana beberapa tangan energi raksasa terbentuk. Setelah itu, tangan-tangan itu menghantam patung itu tanpa ampun. Semua orang menunjukkan ekspresi putus asa di mata mereka setelah melihat pemandangan ini. Hari ini, kemungkinan besar Akademi Jianan akan benar-benar hancur. Sesaat kemudian, tangan besar itu menghantam patung itu dengan keras di depan banyak pasang mata. Wu Hao, Xiao Yu, Pak Tua Bai dan Pak Tua Qian serta aku akan bertarung habis-habisan untuk menghalangi mereka. Kalian berdua harus mencoba melarikan diri bersama siswa, ucap Sukian. Wajah Sukian nampak pucat pasi. Ia menarik nafas dalam-dalam dan berbicara kepada Wu Hao di sampingnya. Jika kau ingin mati, mari kita mati bersama, ucap Wu Hao sembari menggenggam pedang berat itu erat-erat. Di sisi lain, Xiao Yu menggigit bibirnya erat-erat. Matanya yang indah menatap patung yang telah dihantam tangan raksasa itu. Sesaat kemudian, tiba-tiba ia terkejut dan berseru, "Patung itu masih berdiri," ucap Xiao Yu. Mata semua orang langsung tertuju pada patung itu setelah mendengar kata-kata itu. Mereka melihat patung besar itu berdiri tegak tanpa kerusakan di tanah terbuka setelah debu mengendap. Adegan ini membuat semua orang tercengang, karena pada dasarnya telapak tangan tadi bahkan bisa dengan mudah menghancurkan gunung, apalagi hanya sebuah patung. Namun kenyataannya berbeda. Apa yang terjadi? Ucap doseng elit itu nampak sedikit terkejut. "Hunji, cepat mundur," ucap Hunyo yang juga nampak terkejut. Seketika ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak dengan tegas. "Seorang banseng saja berani menghancurkan patungku," ucap Xiaoyan. Suara Hunyo baru saja terdengar ketika suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar dari atas patung. Angin bertiup dan debu berhamburan. Pada saat yang sama, sesosok kurus berjubah hitam muncul di hadapan banyak pasang mata. Sosok hitam itu berdiri dengan tangan di belakangnya. Sesaat kemudian, ia mengulurkan tangan kirinya dan mengarahkannya ke doseng klan Hunah dari kejauhan. Setelah itu, ia mengebalkannya dengan lembut. Seketika, seorang doseng elit yang tak mampu dilawan oleh seluruh Akademi Jianan meledak menjadi gumpalan kabut darah tanpa sempat mengeluarkan jeritan memilukan. Adegan ini langsung membuat banyak orang tercengang. Banyak mata menatap sosok hitam yang berdiri di atas kepala patung itu dengan tatapan tak percaya, karena bahkan seorang doseng elit musnah begitu saja. "Xiaoyan," ucap Hunyo. Tubuh Hunyo tersentak seolah melihat hantu, sementara semua orang tercengang. Mendengar nama ini yang dianggap cukup familiar di akademi, semua orang mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, seolah-olah mereka telah tersambar petir. "Xiaoyan, siswa legendaris itu yang pernah meninggalkan jejak cemerlang dalam sejarah Akademi Jianan," ucap beberapa siswa dari Akademi Jianan.